Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih ya, ada baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Fajriya dari kelas 22 IK 10 NIM 22963266. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum tentang kepemimpinan? Kepemimpinan itu apa sih? Jadi kepemimpinan ini adalah seseorang yang sudah diberi tanggung jawab kepada atasannya untuk mengatur segala kegiatan yang dimana kegiatan itu akan sukses untuk tercapainya tujuan dan cita-cita perusahaan tersebut. Kepemimpinan ini tidak hanya ada di perusahaan saja, melainkan bisa di organisasi, terus adanya di kehidupan sosial, atau bahkan ada juga yang di lingkungan masyarakat nih kan. Contohnya kalau misalnya di lingkungan masyarakat itu bisa berupa kita bisa menjadi pimpinan dari karang taruna, terus adanya kegiatan bakti sosial, adanya kegiatan acara 17 Agustus. Nah, di sini mengapa kita bisa diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin? Karena orang-orang sudah mempercayai kita bahwa kita bisa mengatur segala acara dengan keberhasilan. Nah, apa sih yang harus dimiliki jadi seorang pemimpin tuh harus bagaimana gitu kan? Pasti kalian ada berpikir kayak gitu, bagaimana sih cara kita untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi pemimpin biar kedepannya itu bisa berhasil, kan pasti ada seperti itu ya, kalian pasti berpikir seperti itu. Jadi kalian menjadi pemimpin yang baik itu sebenarnya yang pertama kita harus percaya diri kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa. Nah, yang kedua, komunikasi secara baik. Dan selanjutnya kita harus mengambil keputusan atau tanggung jawab. Kita harus mengambil keputusan dan tanggung jawab itu serta-merta kayak adanya masalah atau konflik, kita harus mengambil tuh keputusan secara cepat. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ada baiknya juga kalau kita menjadi pemimpin, kita harus mengumpulkan anggota kita sebelum acara dimulai. Atau misalnya kita kerja di perusahaan, kita harus mengumpulkan, atau kalau ada acara di perusahaan, kita harus mengumpulkan anggota kita untuk rapat, di mana kita harus mengatur bagaimana berjalannya acara sampai selesai itu, bagaimana harus strategi yang kita miliki itu bagaimana, kita harus seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita harus menjadi pemimpin tuh, bagaimana kita bisa gampang tidak kita menjadi pemimpin itu gitu kan. Pasti kalian juga susah jadi pemimpin itu harus ada tanggung jawab yang besar. Ya itu memang susah ya, jadi pemimpin itu sangat memiliki resiko, memiliki tanggung jawab besar agar acara atau kegiatan itu berjalan dengan lancar dan sukses. Itu pasti tanggung jawab kepemimpinan. Apabila kegiatan atau acara tidak sukses, pasti nanti bakalan ada konflik dari atas, yang atasnya lagi direktur atau bahkan manajer gitu kan. Nanti akan ada permasalahan di kita. Pasti kita sebagai pemimpin pasti akan ditegur bagaimana acara dan kegiatan ini tidak terselesaikan, pasti gitu. Nah, jadi solusinya kita tetap harus menjadi orang yang percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu tuh bisa untuk menjalankan kegiatan ini secara lancar maupun sukses tersebut. Nah, selanjutnya kita juga harus memiliki nih, sebelum acara dimulai itu kita harus memiliki visi dan misi. Apalagi pesaing itu tuh pasti banyak ya, entah itu pesaing dari
perusahaan maupun organisasi. Kenapa saya mengatakan organisasi itu ada pesaingnya? Karena misalnya kita mengikuti organisasi di suatu Yogyakarta ya, tidak mungkin di suatu daerah itu nggak ada organisasi tersebut. Misal di Jawa Tengah, pasti di situ juga akan adanya organisasi yang sama seperti di Yogyakarta, tetapi memungkinkan pengelolaannya itu secara berbeda gitu kan. Nah, selanjutnya kita pemimpin itu juga kita harus mengembangkan diri kita. Jadi kita harus memiliki ide kreatif untuk mengembangkan diri kita agar keberhasilan itu berhasil, sukses gitu kan. Nah, selanjutnya kita harus juga tuh mengembangkan. Kita kan sudah menjadi pemimpin kan, itu pasti ada yang namanya senior kita. Sebelum kita kan pasti itu ada pemimpin juga. Nah, kita harus belajar dari situ. Bagaimana sih dia mengatur atau mendorong atau memotivasi anggotanya tuh bagaimana. Kita juga harus belajar dari situ juga. Tidak mengharuskan kita untuk tetap di diri kita sendiri, padahal senior kita tuh sudah ada, tapi kita lihat dari senior kita tuh kita juga tetap mengembangkan diri kita lebih baik lagi seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri itu ketika di waktu SMA saya pernah menjadi pemimpin itu ya, menjadi pemimpin dari anggota organisasi. Kalau dibilang masih SMA jadi organisasi seperti ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, di situ saya menjadi pemimpin untuk mengatur anggota saya untuk menjadi sebuah, kan ada yang namanya kegiatan kema dan ada kegiatan acara pentas seni. Nah, di situ saya mengatur adik tingkat saya untuk menjalankan kegiatan tersebut dengan cara saya harus berkomunikasi baik dengan mereka agar mendorong mereka tuh agar mereka merasa senang bahwa nanti tuh pasti kedepannya tuh akan menjadi yang lebih baik. Bagaimana kita bisa menjadi yang lebih baik? Karena dengan adanya komunikasi yang efektif, kita harus memotivasi agar adik tersebut itu tuh berjalan dengan sesuai kegiatan gitu ya, sesuai motivasi, maupun misalnya kita harus menyuruh adik tingkat kita untuk mengerjakan pentas seni yang dimana kita tidak hanya menyuruh aja, tetapi kita sebagai pemimpin juga melakukannya atau memberi contoh bagaimana kita harus kayak merasa ada kekompakan. Walaupun kita menjadi pemimpin, tapi kita harus tetap saling melengkapi satu sama lain. Nah, di situ saya mengajarkan adik tingkat saya untuk bagaimana sih visi misi kita. Jadi visinya kita harus berhasil, harus mendapatkan juara dan segala macam itu kan. Misinya itu kita harus kayak bagaimana sih kita bersemangat mengelola kegiatan tersebut biar berhasil. Bagaimana kita harus belajar, harus latihan terus menerus. Dengan itu saya tiap hari memberikan komunikasi, memberikan ajaran, memberikan contoh kepada teman-teman agar ada mendapatkan kejuaraan di akhir kegiatan. Jadi di sini saya merasa senang akan keberhasilan adik tingkat saya yang dimana kepemimpinan yang diatur didasari saya. Karena mengapa saya senang atau bahagia? Karena saya mencapai keberhasilan untuk menjadi kepemimpinan itu bagaimana? Karena udah belajar mengembangkan ide kreatif kita, belajar terus menerus, mendorong adik tingkat kita, memotivasi adik kita untuk belajar terus menerus. Nah, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kalau mau kurang lebih dalamnya lagi, kalian bisa kepoin nih ya di video saya selanjutnya. Nanti saya akan terus mengupload video tersebut mengenai materi kepemimpinan. Nah, sampai jumpa. Terima kasih.